Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan, dan yang kedua, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ya, jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Yang pertama, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Ya, air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Ya, untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Ya, untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Ya, yang pertama kita akan mempelajari persyaratan secara fisik. Secara fisik ini adalah persyaratan yang dapat dilihat, dirasakan, maupun dicium oleh indera manusia. Yang pertama, tidak keruh. Kedua, tidak berwarna apapun. Yang ketiga, tidak berasa apapun. Yang keempat, tidak berbau apapun. Yang kelima, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, yaitu suhu sejuk. Dan yang keenam, tidak meninggalkan endapan. Selanjutnya ada syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, yakni tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disenteri, tipes, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur.
Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya dapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tulislah dalam bentuk peta pikiran berikut. Ya, air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut dan 3% air di dunia ini berupa air segar. Nah, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Kemudian masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.